Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya kembali hadir menyajikan diary trip Pacitan, destinasi pertama di hari ketiga alias destinasi kelima dari 2 hari trip ke Pacitan. 2 tempat sebelumnya sudah tayang ya sob pada video sebelumnya, yakni Pantai Banyu Tibo dan Pantai Klayar. Kunjungan kali ini adalah ke Gua Gong yang berlokasi di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Jadi ini bukan Gua Gong yang di Bali ya sob. Di sana juga ada loh Gua Gong, tepatnya di Jimbaran. Nah, ini adalah peta wisata Pacitan yang saya dapatkan di Mading Gua Gong, yang mungkin bisa jadi referensi bagi sobat yang mau wisata di Pacitan ya. Oke, kita mulai. Ini adalah rute perjalanan dari tempat penginapan saya, sekitar 21,6 km. Treknya sebagaimana kemarin, banyak kelak-kelok, tanjakan dan turunan yang cukup besar. Melalui jalan perbukitan yang mulus dan sepi, dikelilingi hutan dan gua-gua sepanjang jalan. Setelah mengalami beberapa kali nyasar, akhirnya saya berhasil juga menemukan jalan utama menuju Gua Gong. Ini jalan menuju parkiran sekitar 400 meter dari loket masuk ya. Ya, disinilah saya parkir ya. Ya, akhirnya setelah warawiri nyasar ke sana sini nggak karuan karena petunjuk jalannya nggak jelas ya, warawiri, dan tadi saya masuknya jalan kecil itu ditolong oleh Google Maps ya. Oke, saya sampai di sini tadi pukul setengah 11 dengan harga tiket 17.000 ya, termasuk parkir motor. Ya, oke, kita lanjut. Itu dia sudah sepertinya ramai ya. Kita lanjut ya. Oke. Ya, sekarang saya menuju jalan masuk ke Gua Gongnya ya, pusat wisata di tempat ini. Dan saya tadi diwajibkan untuk membeli sarung tangan ya, Rp4.000. Ya, wajib nggak wajib, saya memang harus beli ya. Nah, ini adalah Gua Gong. Apa labelnya, pelangnya. Selamat datang Gua Gong Pacitan. Oke, kita mulai naik ya. Ini adalah lokasi akses menuju Gua Pacitan. Dari area parkir menuju mulut goa, kita harus nanjak lagi sekitar 100 meteran via anak tangga yang sudah dibangun oleh pengelola. Ya, sepanjang koridor jembatan ini kita lihat payung-payung warna-warni, mungkin ya dalam rangka liburan panjang ya. Kelihatan payung-payungnya sih masih baru ya. Pinggir kanan jalan jurang. Aduh, maklum udah tua. Ini maksudnya mungkin kanopi kali ya, payung-payung ini kalau gerimis atau hujan. Nanjak lagi po. Setiap trip pasti ada nanjak. Dan ini cukup curam ya, walaupun jaraknya pendek. Capek ya. Ya, ini penampakan dari akses menuju pintu Gua Gong. Nah, di situ sobat bisa baca ada peringatan itu yang belakang sendiri ya. Yang mempunyai riwayat sakit asma disarankan tidak masuk gua. Saya sendiri punya penyakit asma, tapi saya punya obatnya ya, obat inhaler itu. Jadi saya pede aja tadi ya. Ya, di papan hijau itu kita bisa lihat ada jasa penyewaan senter Rp5.000, demikian pula payung. Untuk jasa pemandu Rp30.000. Ya, kita sudah memasuki area gua. Saya putuskan hanya sewa senter saja, tidak pakai pemandu biar lebih bebas. Lagi pula sayang lah Rp30.000. Ya, gelap, apa yang mau disorot?
Ya, gua ini diberi warna-warni yang menjadikan tempat ini indah ya. Ini stalaktit, lebih banyak stalaktitnya ya daripada stalagmitnya. Luar biasa ya. Sepertinya batuannya keras sekali ya. Mike Tyson pun kayaknya nggak akan mampu merobohkan stalaktit ini. Oh ya, suara menderu yang sobat dengar itu adalah suara kipas angin besar ya, karena memang di dalam panas sekali. Ya, sebagaimana umumnya goa, di sini juga banyak terdapat stalaktit dan stalagmit ya, yang umurnya sudah ratusan tahun dan teksturnya tuh sangat keras dan khas. Oh ya, barangkali ada sobat yang belum tahu stalaktit dan stalagmit ya. Stalaktit adalah batuan runcing yang menempel di langit-langit goa dengan ujung yang mengarah ke bawah. Stalaktit terbentuk dari kalsium karbonat yang mengendap dalam larutan air bermineral dalam kurun waktu yang sangat lama. Sementara stalagmit adalah batuan lancip di lantai gua dengan bagian ujung yang mengarah ke atas. Stalagmit terbentuk dari kumpulan kalsit, yaitu kalsium karbonat, yang berasal dari air yang menetes dalam kurun waktu yang sangat lama. Harus hati-hati ya, karena stalaktitnya ini banyak yang rendah. Saya yang tingginya cuma 170 aja bisa kejedot itu. Sakit loh. Numpang narsis dulu ya bro. Jangan takut dengan kalong-kalong penghisap darah seperti di film-film ya sob. Tempat ini aman dan cukup bersih. Ya, ini penampakan jalan turun menuju dasar goa. Ya, rada gelap. Di dalam goa ini pengelola sudah menyediakan fasilitas yang memudahkan pengunjung untuk menikmati keindahan goa. Mulai dari koridor dan pagar stainless steel, cahaya warna-warni yang membuat penampilan goa sangat indah. Ya, pokoknya tidak akan membuat pengunjung tersesat lah, dan happy meskipun kadang suasana gelap dan sendirian. Tapi hati-hati ya, kegelapan ini memang tidak membuat hati Anda gelap, tapi bisa membuat HP jatuh ke kedalaman jika lengah saat selfie-selfie. Maka itu artinya kiamat lah bagi Anda yang suka selfie-selfie pasang status di Facebook. Udah juga bawa-bawa tongkat narsis. Tapi rutenya, treknya itu tidak terlalu ekstrim ya, tidak nanjak. Waktu nanjak maksudnya tidak terlalu ekstrim ya. Wah, tanahnya baru ekstrim nih. Aduh, baru aja ngomong. Makanya jangan suka ngomong, suka akhirnya dikasih deh. Nanjaknya ekstrim ini. Namakan gua gong karena konon di dalam gua ada batu yang jika dipukul akan menimbulkan suara seperti gong tradisional yang ditabuh. Tapi saat saya trekking di sini, saya tidak tahu batu yang mana yang dimaksud. Konon, gua ini pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang sedang mencari sumber air. Ya, ini perjalanan balik ya. Saya pokoknya sudah muter, baru nyadar. Ya, akhirnya setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan melatihkan sekitar setengah jaman ya, sampai juga saya di peradaban manusia lagi, keluar goa ya, kembali lagi bertemu dengan manusia-manusia. Ya, beginilah situasi kondisi Goa Gong, pintu masuk Goa Gong pada musim liburan tanggal 27 Desember 27 atau 26 ya, 26 Desember 2020. Ya, ini adalah tempat kongko-kongko, tempat istirahat. Tapi saya berhubung diburu waktu mengejar 3 atau 4 destinasi dalam satu hari, saya lanjut untuk melanjutkan perjalanan. Gak ada istirahat. Ya, ini adalah tangga menuju pintu keluar. Jadi jalannya beda ya dengan yang jalan masuk tadi, untuk menghindari crowded. Oke. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 12, sepertinya saya ngisi bensin dulu ya untuk perut.
cari musola juga untuk sholat, biar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berkahnya bisa menjadikan wisata keluarga ya. Treknya itu tidak terlalu ekstrim walaupun ada nanjak turun, dan jangan khawatir gelap ya, sendiri juga nggak ada masalah. Wah, ini patung apa ini? Bertaring kembar apa ini, saya tidak paham ya. Dalam koridor menuju pintu keluar ini banyak terdapat toko-toko UMKM, souvenir, makanan ya khas Pacitan, dan wisatawan cukup banyak, mungkin karena memang hari musim libur panjang. Meskipun katanya COVID ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Saya juga berusaha untuk menjaga protokol kesehatan. Semoga dihindari dari penularan penyakit corona yang sudah diwanti-wanti oleh pemerintah, kantor, bos. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 siang, dan itu tadi pasar souvenir ya tempat saya keluar. Banyak souvenir seperti batu akik, baju-baju khas Pacitan. Tapi sebagai pria anti belanja, semua sama sekali tidak menarik perhatian saya. Yang menarik perhatian saya justru nggak ada, janda. Ya, ini adalah food court, tapi saya masih agak kenyang berkat sarapan tadi pagi. Mungkin minum aja kali ya, saya mau istirahat aja dulu, masih ada minum aqua. Nah, ini adalah pintu keluar ya. Saya menuju pintu keluar dan melanjutkan perjalanan pada destinasi berikutnya, yaitu mungkin Gerujuk apa itu tadi ya, curug terjun ya, Gerujuk Jower apa ya. Oke, sampai jumpa pada destinasi berikutnya. Selamat tinggal Gua Gong. Oke sobat, akhirnya sampai juga di ujung acara. Saya akhir dulu kunjungan saya di Gua Gong. Sarana dan prasarananya menurut saya sudah sangat baik ya. Fasilitas umumnya mulai dari toilet, area parkir yang luas, food courtnya di UMKM warga sekitar, toko-toko souvenir mulai dari makanan, baju, batu akik, cenderamata hingga musola, ada semua ya, komplit. Cuma ya sekali lagi, masukan dari saya adalah penunjuk arah atau jalannya bisa dimaksimalkan lagi untuk membantu pelancong-pelancong dari luar kota seperti saya, supaya tidak pelangak-pelongok ya waktu cari TKP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.